Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Prastiadi. Pada kesempatan ini menyampaikan bahwa kami Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 kami akan melaksanakan sidang tindak pidana ringan di tempat. Alhamdulillah kami telah difasilitasi oleh Panitia Pengadilan Negeri Cianjur dan jajaran PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur. Dan pada kesempatan ini pula, ini sebagai sarana mengedukasi kepada masyarakat terkait pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Ikuti kegiatan kami berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur laksanakan sidang tipiring di tempat guna mempermudah pelaku tindak pidana ringan pelanggar Perda dan Perkada Kabupaten Cianjur. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur. Pelanggar Perda dan Perkada berhasil ditertibkan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur. Pelanggar tersebut mulai dari PKL yang berdagang di tempat yang bukan peruntukannya, badut dan pengemis yang beraksi di area terlarang, dan pelanggar-pelanggar Perda dan Perkada Kabupaten Cianjur lainnya. Sidang ditiring di tempat melibatkan pihak pengadilan Kabupaten Cianjur yang langsung dihadirkan ke tempat lokasi persidangan yang berlokasi di kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur di Jalan Muhammad Ali nomor 57. Hal tersebut diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses persidangan para pelanggar Perda dan Perkada yang ada di Kabupaten Cianjur. Selain mempercepat dan mempermudah proses persidangan tipiring, Bapak Hendri Prastiadi APMN selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur menuturkan bahwa persidangan tipiring di tempat ini merupakan salah satu edukasi kepada masyarakat mengenai tahapan-tahapan yang harus ditempuh bagi masyarakat yang melanggar Perda dan Perkada yang berlaku di daerah Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini juga merupakan upaya menekan angka pelanggar Perda dan Perkada Kabupaten Cianjur sehingga Satpol PP dapat terus menjaga ketertiban umum bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Kamu benar menjual minuman ini? Saya baru bekerja ini 4 bulan setelah saya kerja di restoran. Oh, jadi Bapak baru 4 bulan ini. Tahu tidak kalau di warung ini, sebenarnya warung ini yang dijajarkan di depan warungnya apa? Yang dijajarkan di warungnya jamu untuk Kesehatan. Ya. Tapi saudara tahu di dalamnya ada ini? Tahu. Sejak pertama saudara bekerja di situ, memang sudah tahu ada minuman keras ini? Oke. Ya, ada izin nggak jualan yang begini? Saya nanya. Nggak nanya ya? Pegawainya ada berapa? Saudara sendiri atau? Kalau yang di pajak ini saya sendiri. Kamu sendiri. Sudah siap Pak dengan tuntutannya? Bisa dibacakan Dari tuntutannya? Perda pasal yang dikenakan tuntutan denda administratif maksimal sebesar Rp500.000 yang mulia. Untuk barang bukti? Barang bukti diamankan untuk bahan nanti pemusnahan dalam kegiatan. Oke. Kalau KTP, ini ada satu barang bukti KTP? Setelah selesai penyidangan ini KTP dikembalikan kepada Kembalinya. terdakwa. Ini hasil kegiatan kita pelaksanaan razia miras dan sudah kita sidang dipiringkan dan hasil putusan hakim diberikan sanksi denda dan barang buktinya untuk dimusnahkan. Terus ikuti kegiatan kami selanjutnya. Bagaimana perasaannya saat terkena razia sama kita langsung disidangkan? Ini pengalaman pertama sih buat saya. Pengalaman pertama. Saya emang dan bekerja seperti ini pun atau di usaha seperti ini pun baru pertama juga karena sebelumnya emang sebagai karyawan di restoran. Pas dari resto saya keluar ya entahlah bisa jadi
Tapi sebenarnya AA tahu kalau misalnya teh berjualan seperti itu melanggar Perda P21 yang berlaku di Kabupaten Cianjur ya? Tahu ya? Tahu. Tahu. Saya tahu kalau ya namanya beralkohol selain di mungkin itu bar atau tempat-tempat khusus ya itu udah pasti melanggar Perda ya. Gimana tadi didenda berapa? Tadi kena denda 300.000. 300.000 ya. Kapok? Kapok. Gimana tanggapannya tuh buat Satpol PP Kabupaten Cianjur? Ya untuk ya cukup baik sih dengan kegiatan-kegiatan seperti ini karena kita nggak tahu namanya di lapangan itu seperti apa. Ya. Banyak plus minusnya atau hal-hal negatifnya pun banyak sekali. Dengan kegiatan saya sendiri juga atau yang usaha saya sendiri juga sebetulnya itu kan mengundang hal negatif. Ya, Soalnya benar-benar. kembali lagi seperti yang ditanyakan dengan kegiatan-kegiatan Satpol PP sebetulnya itu sangat baik. Ya. Untuk kemajuan daerahnya sendiri atau untuk kebaikan semuanya lah. Apalagi orang-orang yang mungkin ya bisa disebut daerah Cianjur ini kan sangat kuat dengan kepercayaannya ya. Ya. Dan itulah yang kadang menjadi pro kontra di lapangan. Ya, juga kita dari Satpol PP Kabupaten Cianjur mengucapkan banyak terima kasih sudah berkooperatif untuk datang ke sini untuk mengikuti sidang ini ya. Buat kedepannya semoga ada hikmah buat kita semua. Bisa lebih baik, kita juga bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih. Karena saudara dilakukan penangkapan oleh penyidik ini bersama Satpol PP. Barang bukti 1 buah KTP ya. Silakan duduk di situ. Saksinya sudah siap? Bapak silakan duduk sini. Atas nama Pak Muhammad silakan. Pak Sugia. Muhammad ya? Pak Muhammad Sugia S. Ihsan Kurniawan. Pak Moh ya. Keduanya ini ada kenal sama ini sebelumnya? Tidak. Ada hubungan keluarga? Tidak. Kita sumpah ya. Silakan berdiri. Ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Disamain dua-duanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Bapak berdua, kita periksa sekaligus ya Pak. Siapa nih yang mau bicara? Sama ya keterangannya? Sama Pak. Oke, mana? Bapak. Kapan Pak kejadiannya? Kemarin tanggal Kamis, tanggal 6 Jam? setengah 9 kurang lebih. Pagi? Pagi Di mana Pak? di Bojong Beneran. Pak Manijen ya, Mbak. Apakah sudah ada pemberitahuan atau himbauan kepada pedagang untuk dieksekusi? Kalau pemberitahuan Peringatan setiap hari setiap hari sudah dikasih di peringatan, tapi tetap aja berjualan. Terima kasih. Bapak cukup pertanyaannya? Cukup ya? Cukup ya, Mbak. Terima kasih atas keterangannya. Silakan duduk di belakang. Terdakwa silakan sini. Silakan. Mau tanya terlebih dahulu boleh? Terima kasih Yang Mulia. Pada saat petugas datang ke tempat ada di situ kan? Ada. Nah, tadi melanjut dari pertanyaan Pak Dikdik, himbauan itu dalam bentuk apa waktu itu? Memang tidak diperbolehkan kan jualan di sana, udah dipindahin ke Pasir Hayam kan? Dulu pernah di Pasir Hayam. Udah. Kenapa masih di sana Pak? Lebih ramai ya di sana ya? Tapi harus dipertimbangkan juga ya Pak ya. Itu Bapak berjualan di mananya Pak? Di jalan. Di bahu jalan? Iya, jalan orang. Di jalan ya. Ya, karena pemerintah Pemda Cianjur kan sudah ada aturan ya Pak ya, dilarang berjualan di bahu jalan ya. Tahu ya salahnya ya. Sudah siap dengan tuntutannya? Siap. Silakan dibacakan. Bapak, untuk tuntutannya sesuai pasal 10 huruf C, telah terbukti bersalah melanggar pasal 10 huruf C, menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa denda sebesar Rp100.000
dan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 hari. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Junto Nomor 3 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengadili 1 menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana berjualan pada tempat yang tidak diizinkan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp49.000 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 hari. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah KTP dikembalikan kepada terdakwa, membebankan kepada terdakwa untuk bayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Ya, sama Pak penyidik ya. Ya, terima ya. Ini juga terima ya. Siap. Ya, dengan demikian sudah selesai dan berjualan itu bebas mungkin ya. Hanya mungkin berjualannya jangan sampai di trotoar, sampai di jalan begitu ya. Bapak berjualan bebas gitu ya. Cuman Bapak harus tahu di mana saja area yang tidak boleh jualan dan di mana saja area yang boleh jualan. Kalau kemarin sampai di sidang itu berjualannya di mana Bapak? Di bahu jalan emang ngalangin orang. Ngalangin orang jalan ya Pak ya. Oke. Ada berapa orang Pak yang jualan di sana? 3 orang paling. 3 orang. Semuanya dipanggil ke sini? Dipanggil kayaknya. Tapi Bapak memenuhi surat panggilan untuk sidang hari ini, dan ini ada contoh yang baik sekali dari warga yang melakukan penjualan di trotoar atau di bahu jalan, namun dengan kooperatif, dengan menerima kesalahan tersebut, maka dari pihak pengadilan pun memberikan keringanan kepada Bapak. Baik, tadi hukumannya seperti apa Pak? Ya, hukumannya denda paling. Denda ya Pak ya. Alhamdulillah tidak sampai di dipidana ya Pak ya. Mudah-mudahan kan untuk maksimal pidananya itu Pak bisa sampai 6 bulan. Iya. Jadi jangan sampai ya Pak. Ini baru pertama Bapak? Baru pertama ini. Baru pertama ya. Jangan sampai yang kedua ketiga kalinya. Soalnya kalau udah ketiga kali nanti bahaya juga ya Pak. Pesannya untuk para penjual di Cianjur apa Pak? Ya, mudah-mudahan untuk para penjual yang di Cianjur itu kita harus minimal ya harus mengikuti pelaturan pemerintahan. Betul. Atau himbauan kepada bapak-bapak Satpol PP itu, dia pun bertugas, kita pun berdagang, cuma kita harus tertib lah. Betul, kita harus tertib, saling mendukung Pak. Saling mendukung. Betul, kita hormati pejalan kaki. Kami juga dari Satpol PP menghormati para penjual. Boleh berjualan di mana saja, bebas. Ya Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya rezekinya semakin banyak, berjualannya makin ramai. Jangan lupa jualannya di tempat yang memang untuk peruntukannya, jangan di trotoar. Ya. Nah, trotoar sendiri itu yang saudara bilang berjualan di trotoar, itu fungsinya untuk apa? Berjalan kaki. Untuk berjalan kaki. Kemarin disita KTP-nya ya? Kenapa? Sudah berapa lama berjualan di situ katanya? Tanyakan tidak? Pernah dilakukan penertiban tidak? Atau pemberitahuan atau himbauan? Sering dilakukan. Selama menghimbau atau menertibkan, apakah ada argumen dari pedagang itu melawan gitu secara lisan? Ada? Tidak. Terima kasih yang mulia. Cukup? Tidak. Terima kasih bapak-bapak, silakan ke belakang. Ini KTP-nya. Ya. Para terdakwa silakan duduk sini. Berjualannya bersebelahan atau bagaimana? Bersebelahan. Ada Satpol PP? Berseberangan. Oh, berseberangan. Tapi sama-sama ditangkap hari yang sama ya? Jam yang sama? Sama. Tahu tidak ada aturan dilarang berjualan di tempat tersebut? Bapak ini berdua berjualan di mana? Di trotoar, benar? Ya. Dilarang ya Pak ya? Tahu ya fungsi trotoar ya? Untuk pejalan kaki ya? Ada yang mau ditanyakan Bapak? Silakan. Izin yang mulia, sebelumnya tempat usaha Bapak di mana? Sebelum di jalan Mangun Sartor. Dulunya dagang ini apa? Sembako ya? Iya. Oh, kalau Bapak? Saya mah jualan ke pabrik. Oh, pabrik. Ya paling kalau ada gajian, itu pabrik. Nah, itu. Ya putar. Sudah lama Bapak jualan di jalan Mangun Sartor? Belum mau. Berapa ini? 2 bulan. Iya. Sudah 2 bulan. Setiap hari Bapak jual? Enggak. Setiap hari. Tapi nggak pernah sewa kan di situ kan? Cuman ngegelar gitu aja ya? Nggak pakai kendaraan, nggak pakai roda? Enggak. Cuman alasnya terpal,
digelar jualannya, ada yang beli, seperti itu ya? Ya. Tidak pakai fasilitas yang lain gitu? Cukup. Ini yang mulia. Ada pertanyaan lagi untuk para terdakwa. Apa sebelumnya ada himbauan dari pemerintah untuk mengalokasikan di pasar induk? Kalau dulu pernah ada himbauan pindah ke pasar induk. Saya cuma dapat 2 bulan 3 bulan habis semua barang. Nggak sepi, nggak ada yang beli. Habis. Biaya anak dan istri juga nggak. Tapi punya kios nggak pasar induk? Punya kios? Punya kios pasar induk punya? Enggak. Cukup yang mulia. Ya. Ya. Tapi benar ya, berjualan di pinggir jalan ya. Salah ya, mengaku salah? Iya. Ya, sudah siap dengan tuntutannya Pak? Siap. Silakan dibacakan. Telah terbukti bersalah melanggar pasal 10 huruf C Peraturan Daerah 1/2019 mengenai pidana kepada terdakwa berupa denda sebesar Rp100.000 dan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan 1 hari. Menyatakan barang bukti berupa KTP dikembalikan kepada terdakwa, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000. Terima kasih yang mulia. Perkara atas dan ya, identitas terampil dalam berkas, pengadilan negeri tersebut telah mendengarkan keterangan, telah memperhatikan barang bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan mendengarkan tuntutan jaksa penyidik, ya. Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan, menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah oleh penyidik, memperhatikan pasal 10 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019, Junto Nomor 3 Tahun 2022, Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Atas putusan tersebut, terima atau tidak? Terima ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Bagaimana untuk sidang hari ini yang Bapak rasakan saat melaksanakan sidang? Ya, alhamdulillah ini jadi suatu contoh lah bagi orang lain. Mau berjualan di jalan raya itu trotoar nggak boleh. Betul. Kalau dari Bapak sendiri? Sama aja gitu. Oh, gitu ya. Jadi untuk para penjual yang ada di Kabupaten Cianjur, berjualan boleh saja, tapi ya. jangan di trotoar. Tapi jangan di trotoar. Ini sebuah pelajaran lah bagi saya. Betul. Kalau sidang ini udah berapa kali Bapak melaksanakan sidang? Baru 1 kali. Iya. Oh, jualannya baru udah lama atau baru Pak di Jalan Nomor 1? Sebenarnya jualan mah jarang-jarang saya keliling pabrik. Oh, iya. Paling sekali-kali kalau tanggalnya lagi tua baru pindah ke sini. Oh, kalau iya. pindah ke pabrik. Gitu. Oh iya. Saya mah biasanya keliling itu. Kadang-kadang di Montar Oro, kadang-kadang. Iya. Itu digelar atau pakai roda? Digelar. Oh, digelar. Oh iya, jelas Pak. Kalau digelar itu sangat nggak boleh malah. Kalau pakai roda mungkin berbeda cerita ya Pak ya. Oke, mungkin ada masukan lain untuk warga Cianjur yang ingin berjualan di daerah Cianjur kira-kira. Dari Bapak mungkin? Ini adalah ada. Dan untuk daerah Cianjur ya himbauannya ini ya jualan emang di pasar boleh bagus. Gitu trotoar emang nggak bagus. Boleh gitunya. Ini sebuah pelajaran bagi saya aja lah, terutama untuk orang Cianjur. Dah. Bapak menerima dengan saksi yang terima. Bapak menerima? Baik, itulah wawancara saya dengan beberapa penjual yang hari ini melaksanakan sidang tipiring atau tindak pidana ringan. Dalam hal ini sidangnya di tempat begitu Bapak untuk mempermudah, karena kalau kita ke sana ke pengadilan biasanya ngantri dan menunggu jadwal. Baik. Kenal dengan ada hubungan keluarga? Kita sumpah ya, silakan berdiri. Ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Kita periksa sekaligus ya Pak ya. Saksi ya berdua benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini? Benar. Pada saat dilakukan penangkapan, sedang apa terdakwa ini? Sedang membadut di lampu merah beserta dengan teman-temannya. Punya siapa badut-badut itu? Punya dia. Milik ini? Ya, milik terdakwa. dia. Jadi
terdakwa ini yang koordinator? Iya. Apakah dia yang pemilik kostum ini? Iya. Berdasarkan pengakuan terdakwa, mengakui? Iya. Mengakui. Berapa banyak pada saat itu badutnya? Ada 6. Ada 6. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Yang Mulia. Sesuai dengan keterangan saksi, Pak sebagai koordinator telah kita periksa di kantor Pol PP dan mengakui memiliki kostum badut ini yang disewakan kepada teman-teman yang lain. Dan beberapa pertanyaan yang disampaikan, ada sistem sewa dipandang ini melanggar Perda nomor 1 2019 pasal 3637 terkait dengan tertib sosial, yaitu melakukan aktivitas usaha sewa menyewa dan melakukan kegiatan aktivitas di tempat yang rawan kecelakaan, sehingga kita kenakan tuntutan dari perda tersebut. Demikian yang mulia. Pada saat itu pelaksanaan operasi tertuju pada lokasi yang memang waktu itu ada terdakwanya atau seperti apa? Atau memang sudah direncanakan di lokasi itu? Sesuai dengan laporan dari masyarakat melalui media sosial. Oh, jadi sumber saudara saksi melakukan kegiatan operasi itu adanya laporan. Dari laporan itu berapa lama kita melakukan operasi? Laporannya masuk ke media sosial itu malam, siangnya besok siangnya kita masuk. Di dalam laporan medsos itu seperti bisa diterangkan nggak apa gitu? Menerangkan bahwa banyaknya berkeliaran badut-badut pengamen jalanan yang mengganggu aktivitas masyarakat, terutama di lampu merah. Pada saat melakukan operasi di lampu merah tersebut, tepatnya di lampu merah yang lingkar timur, itu terlihat berapa badut sama saudara saksi? Terlihat ada 6 badut. 6 badut. Ya, cuman ada beberapa yang lari. Cukup aja. Pada saat itu kostum-kostum ini sedang digunakan atau bagaimana? Sedang digunakan, langsung dibuka, langsung dilempar. Langsung dilempar. Pada saat itu yang ditangkap hanya ini? Koordinatornya ya. Dia mengakui memiliki ini? Ya. Kostum ini? Pak, benar keterangannya? Ada keberatan tidak? Tidak. Oke, terima kasih atas keterangannya. Silakan di belakang. Silakan duduk di sini. Peraturan perdanya Cianjur ada tuh ya Pak ya. Jadi di pasal 36 nih Pak ya. Ya, Perda nomor 1 tahun 2019, Junto nomor 3 tahun 2020 ya. Dalam pasal 36 ya. Yang bunyinya setiap orang ya, kalau Bapak di sini dilarang mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan dan atau penggelap mobil ya. Di sini ada pasalnya ya Pak ya. Bapak pada saat itu di mana Pak? Mengkoordinasinya? Di lampu merah. Bener ya? Ini Bapak sewakan ke orang-orang ya? Kalau disewakan sih saya biasanya ngampung, cuma kan ada yang sering amen gitu kan. Mau nyoba lampu merah terserah. Iya. Gitu ya? Iya. Jadi pada saat itu Bapak ini Bapak bawa sendiri atau dipegang orang-orang? Saya sendiri, kan saya. Iya. Ini kan 6 biji tuh, gede-gede, gimana bawanya? Ya saya simpen, ada saya kontrak gitu kan, udah di rumah kontrakan saya simpen gitu. Ya Pak ya, sekarang udah jelas ya, dilarang ini melanggar ketertiban umum, apalagi di lampu merah ya Pak ya. Nanti itu kalau lagi pejalan kan, walaupun yang sebelah sini lampu merah, kan yang sebelah sininya hijau ya. Sudah siap dengan tuntutannya? Sudah siap Pak? Tuntutan di peraturan daerah dendanya sisa 50.000 kepada terdakwa, menyatakan terdakwa saudara telah terbukti dan bersalah melanggar pasal 10, pasal 36 dan 37 tentang tertib sosial, menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa denda sebesar 50.000 apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 hari, menyatakan barang bukti berupa kostum badut dikembalikan kepada terdakwa
Selanjutnya untuk KTP dikembalikan juga kepada terdakwa, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar 50.000. Kiranya demikian majelis hakim tuntutan dari kami. Jadi Bapak di sini ya didenda membayar denda sebesar Rp50.000. Kalau tidak bisa membayar diganti kurungan selama 1 hari. Kemudian barang bukti dikembalikan kepada Bapak, KTP dan kostum. Kemudian untuk biaya perkara sebesar Rp30.000 ya. Ngerti ya? Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Apa namanya? Tim rekan-rekan dari Badut ini udah berapa lama, A? Saya mah udah sebulanan lah. Sebulanan ini ya. Tadi apa namanya koordinatornya kan di sidang ya. Gimana pendapat AA tentang sidang tip piring yang di tempat ini? Apakah seneng di sini atau ini sidang yang berapa? Ke pertama atau pertama? Belum pernah di pengadilan? Belum. Oh, jadi belum pernah merasakan sidang di pengadilan rekan-rekan. Jadi sidangnya baru hari ini aja nih pertama dan langsung di tempat. Jadi rekan-rekan ini memang terjaring di lampu merah Jalan Pramuka. Jadi buat rekan-rekan yang sering melihat badut, mungkin nanti dari rekan-rekan ini kalau melihat badut itu satu tidak boleh memberi ya. Jadi kepada seluruh warga tidak boleh memberi kepada badut dan tidak boleh meminta juga kepada rekan-rekan dari badut. Oke, terima kasih banyak ya. Mohon kerjasamanya, apalagi anak-anak yang kecil jangan sampai sekolah mereka putus gitu ya hanya karena mencari uang saja. Boleh dibantu tapi dengan mengikuti peraturan daerah ya Ayah, biar tidak disidang lagi. Kalau dijual ini berapa segini? 10.000. Ini dijual 10.000. Nah, 10.000. Kalau yang ini isinya 10 nih, dijual berapa? Dalam satu butirnya 2.000. Oh, dalam satu butirnya? Satu butir ini 2.000. Untung ya? Kalau keuntungannya Kurang tahu. Kamu tahu nggak? Kamu pakai nggak ini? Enggak. Yang ini? Kamu nggak pakai semua ini? Ada berapa jenis obat yang kamu jual? 3 jenis ini. Kamu tahu nggak kalau pakai obat ini harus ada izin? Tahu nggak? Kamu dites urin nggak? Tes urin nggak? Tahu nggak ini dilarang? Dijual sembarangan, kamu tahu nggak? Datangnya berapa kali seminggu di sini? Berapa bulan datang? Yang bos. Iya. Nggak pernah datang mana ada. Terus barang ini gimana sampai ke kamu? Dikirim sama dia. Di sini kamu di rumah atau di tempat siapa? Tempat Kios. Disiapin sama ya. Coba maju. Ini benar. Pak, ini betul. Sama Satpol PP yang tadi yang jadi saksi. Iya. Gini. Ditemuin barang buktinya di mana? Di etalase. Di etalase. Nggak ada surat izin ya? Tidak ada. Nah, silakan duduk. Bapak ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bang, ada izinnya atau tidak saya jualan? Tapi tahu harus ada izin kan? Harus tahu kan? Harus ada izin kan? Nah, tahu kan? Harus ada izin kan? Jadi jual obat tuh harus ada izin kan? Itu cukup Ya. Kalau di ini kamu bisa tahunan. Dengar kamu? Jangan mau lagi jualan ini. Kamu ditangkap di daerah mana? Pasirayam. Jangan jualan ini lagi kamu ya. Nanti saya suruh polisi datang kamu. Habis balik dari sini kamu jangan mau lagi jualan ini. Ini masuk penjara kamu. Mau kamu tidur di penjara? Dijagain tidurnya enak kok. Ada yang nemenin, ada yang jagain, makan, ada yang tinggal makan gratis mau. Di dalam penjara mau. Ya. Jangan lagi jualan ini. Kecuali di apotik. Ada surat izinnya, izin untuk usaha apotiknya. Harus ada beli ini, harus ada surat izinnya juga dari dokter, resep dokter. Ya. Ini kalau kamu di polisi, kamu kena ini kamu. Seenggaknya setahun kamu masuk ini. Mau?
setahun kamu di penjara. Ya, kamu jauh-jauh dari Aceh kan? Jangan jualan ini ya. Awalnya saya terima. Terus sampai akhirnya ketemu sama ini? Disuruh jaga. Jangan mau ya? Menyesal tidak? Menyesal ya? Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 46 Perda nomor 1 tahun 2019 menjatuhkan pidana terdakwa kepada terdakwa berupa denda sebesar 500.000 apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan 1 minggu. Menyatakan barang bukti berupa obat-obatan yang diperiksa oleh majelis dirampas untuk dimusnahkan, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar 3.000. Ya. Atas tuntutan Pak penyidik tadi mau ditambahin apa dikurangin? Hah? Atau pas? Sudah pas? Pas ya. Putusan nomor 19 huruf C, putusan nomor 19 Pit C garis miring 2022 garis miring PNCJR demi keadilan berdasarkan keputusan Maha Esa Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa. Identitas lengkap terampil dalam berkas. Pengadilan negeri tersebut telah memeriksa berkas perkara, telah memeriksa keterangan saksi, keterangan terdakwa, telah mendengarkan tuntutan jaksa penyidik umum setelah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, memperhatikan pasal 46 huruf D Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2019 Junto nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan menjual obat-obat ilegal tanpa izin. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp500.000 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebesar selama 7 hari. Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, membebankan kepada terdakwa untuk bayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Ya, demikian atas putusan tersebut. Kamu terima atau tidak? Terima. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Kamu ya, jangan mau lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari penegak hukum daerah Kabupaten Cianjur. Saya dari Pengadilan Negeri Cianjur sebagai hakim Pengadilan Negeri Cianjur mengapresiasi adanya sidang Tipiring ini untuk atas pelanggaran yang telah dilakukan. Kami mengapresiasi, mendukung pemerintah daerah Cianjur ke depannya dan mengapresiasi sebesar-besarnya atas Satpol PP Kabupaten Cianjur. Kami juga akan terus memberikan masukan, dukungan, motivasi untuk kebaikan masyarakat dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.